Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuningsih. Saya guru kelas 4 di SDIT Bina Insani Mesuji. Pendidikan adalah kunci utama untuk kita bisa merubah dunia. Ketika kita mendidik satu anak, maka kita bisa merubah kehidupannya. Dan ketika kita mendidik banyak anak, maka kita bisa merubah dunianya. Sebagaimana tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Tujuan dilakukannya pendidikan adalah untuk menuntun segala kekuatan dan kodrat yang ada pada anak-anak untuk dapat menjadi manusia dan anggota masyarakat yang mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Lalu, apa saja ya peran kita sebagai pendidik untuk dapat melaksanakan pembelajaran yang sesuai, sehingga tujuan pembelajaran dapat terlaksana? Yuk, kita simak alurnya. Untuk dapat melaksanakan pembelajaran yang berkualitas, bermakna, dan menyenangkan, kita perlu tahu dulu nih, karakter yang dimiliki oleh peserta didik kita. Nah, hal-hal apa saja ya yang perlu kita lakukan sebagai pendidik untuk mengenal dan memahami peserta didik kita? Yuk, kita simak bersama. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah memanfaatkan yang disukai oleh peserta didik kita. Seperti menggunakan metode pembelajaran berupa games, atau bisa menggunakan pembelajaran yang menggunakan fisik, karena anak-anak tingkat sekolah dasar lebih menyukai pembelajaran dengan cara bergerak. Ini akan menjadikan pembelajaran yang lebih bermakna dan menyenangkan bagi peserta didik. Dengan menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan, akan membuat peserta didik tertarik dan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Pembelajaran yang menarik akan menjadikan peserta didik lebih semangat dalam belajarnya. Ini akan menjadikan pembelajaran yang lebih bermakna dan menyenangkan bagi peserta didik. Yang kedua, kita harus memiliki sikap yang sabar. Kenapa? Karena ketika kita mengajar di tingkat sekolah dasar, kita akan menemukan banyak sekali problematika anak-anak. Maka, sebagai seorang pendidik, kita harus memiliki sikap yang sabar yang sangat luas. Yang ketiga, kita harus menampilkan sikap semangat. Karena ketika kita menampilkan sikap yang fresh dan semangat, itu akan memberikan energi positif kita kepada peserta didik kita, hingga mereka akan lebih semangat lagi dalam belajarnya. Tentunya, sebagai seorang pendidik, kita harus lebih semangat lagi dalam belajar. Belajar untuk menggali ilmu yang sedalam-dalamnya, untuk bisa memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Sebagai pendidik, tentunya kita harus terus belajar untuk dapat memperluas pengetahuan kita. Kita dapat belajar melalui buku cetak, buku digital, platform mereka mengajar yang difasilitasi oleh pemerintah, maupun dengan mengikuti kegiatan pelatihan-pelatihan guru. Yang keempat, kita harus menjalin komunikasi yang terbuka, baik itu dengan peserta didik maupun dengan orang tua. Karena ketika kita sudah memberikan rasa nyaman kepada peserta didik kita, mereka akan terbuka dengan kita, hingga memudahkan kita sebagai pendidik untuk bisa mengetahui karakter dari masing-masing peserta didik kita. Kemudian, dapat kita gunakan untuk mengetahui metode pembelajaran yang cocok digunakan di dalam kelas. Selain melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, kita juga bisa mengajak peserta didik untuk belajar di lingkungan sekitar sekolah. Hal ini bertujuan untuk mengaitkan antara materi pembelajaran dengan lingkungan yang ada di sekitar kehidupan nyata. Yang terakhir atau yang kelima adalah
kita harus selalu menghargai usaha yang dicapai oleh peserta didik kita. Walaupun hal sekecil apapun itu harus selalu kita apresiasi. Apresiasi bertujuan untuk meningkatkan rasa percaya diri pada peserta didik. Selain itu, apresiasi dapat digunakan untuk memupuk semangat belajar dan meningkatkan kreativitas pada peserta didik. Apresiasi tidak harus berupa hadiah, namun kita bisa menggunakan dalam bentuk pujian. Anak-anak suka sekali ketika kita memberikan pujian terhadap pencapaian mereka. Berikut ini contoh kalimat apresiasi yang dapat kita sampaikan kepada peserta didik yang telah mencapai suatu hasil belajarnya. Wah, kalian keren sekali ya dalam membuat peta. Selamat ya, kalian sudah bisa bekerja sama sehingga bisa menghasilkan suatu produk. Dan jangan lupa untuk terus berusaha menjadi lebih baik lagi. Kemudian, untuk anak-anak atau peserta didik kita yang belum mencapai terhadap capaian dari usahanya, kita harus tetap memberikan motivasi agar tidak menurunkan semangat belajar mereka. Nah, itu tadi hal-hal yang dapat kita lakukan untuk mengenali dan memahami peserta didik kita. Semoga dapat menginspirasi dan bermanfaat untuk Bapak dan Ibu guru hebat di luar sana. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.